Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur kajian Kitab TV yang berbahagia, apa kabar? Semoga kita semua diberikan limpahan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedulur yang berbahagia, Allah menciptakan binatang atau hewan di muka bumi ini disediakan untuk manusia agar bisa dimanfaatkan daging ataupun susunya. Namun Allah Subhanahu wa taala mengklasifikasikan binatang-binatang yang halal, yang makruh dan yang haram untuk dimakan oleh manusia. Lantas bagaimana dengan jalalah dan apa sebenarnya jalalah itu? Sedulur kajian Kitab TV yang berbahagia, binatang darat atau binatang air yang boleh dimakan, yang setiap harinya diberi makan najis, baik kotoran manusia ataupun najis yang lainnya, dalam bahasa agama disebut jalalah. Definisi ini dapat sedulur temukan di dalam kitab Hayatul Hayawan Al-Kubra. Kemudian dalam mazhab Imam Syafi'i, hukum memakan jalalah adalah makruh kalau jalalah itu berubah dagingnya, berbau atau berupa dan berasa najis, begitu sedulur ya. Akan tetapi apabila jalalah itu sudah diberi makan dengan makanan yang suci dan yang bukan najis dalam beberapa hari, menurut kebiasaannya yang dapat mengembalikan keadaan dagingnya, yakni kembali kepada keadaan semula, yaitu tidak berbau, maka hilanglah kemakruhannya. Umpamanya begini sedulur, ikan lele yang biasa diberi makan najis, biasanya daging lele itu dikala mentahnya akan berbau najis. Kalau kita segera masak ikan lele yang berbau najis tadi dan memakannya, berarti kita telah memakan jalalah yang dimakruhkan. Akan tetapi sedulur, apabila ikan lele ini yang ditangkap itu kemudian dipelihara di tempat yang berbeda, kemudian 2 atau 3 hari, kemudian dikasih makan dengan makanan yang suci, sehingga menyebabkan hilang bau najis yang ada pada dagingnya itu, dan kita masak kemudian kita makan, maka tidaklah makruh sedulur untuk memakannya. Dalam kitab Fathul Mu'in pada Hamish I'anatul Talibin dikatakan sebagai berikut: wa tukrahu jalalatun walau min ghairi na'amin kadajajin in wujida fihi rihun najasah. Dan makruh hukumnya jalalah itu sekalipun bukan onta, sapi ataupun kambing atau binatang ternak gitu ya, seperti ayam, jika didapatkan padanya rihun najasah atau bau najis. Tersebut pula dalam Syahrut Tahrir Hamish Hasyiatus Syarqawi dikatakan sebagai berikut: wa tukrahul jalalatu min na'amin wa dajjajin wa ghairihima ayyukrahu tanawulu syai'in minha kalabaniha wa baydiha wa sufiha. Artinya, dan dimakruhkan jalalah itu daripada onta, sapi, kambing, ayam, dan lain-lain daripadanya. Artinya makruh mencapai sesuatu daripadanya seperti susunya, telurnya, dagingnya, dan bulunya. Sedulur pemirsa kajian Kitab TV yang berbahagia, walaupun ada larangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan An-Nasai, naha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an lahmil humuri al ahliyati wa anil jallalati an rukubiha wa akli luhumiha. Rasulullah SAW telah mencegah dari daging-daging keledai negeri, kemudian daripada jalalah, dari menungganginya dan memakan dagingnya.
Namun sedulur, ya, larangan ini tidaklah sampai kepada pengharaman, atau tentunya ada kondisi yang tertentu begitu ya. Kemudian ini diterangkan dalam sebuah kitab Syarhul Muhadzab, wala yahrumu akluha li'annahu laisa fiha aktsaru min taghyiri luhumiha wa hadza la yujibu. Dan tidaklah haram memakan jalalah itu karena bahwasannya dalam persoalan ini jalalah itu tidak lebih keadaannya daripada perubahan dagingnya, dan hal itu tidaklah menyebabkan menjadi haramnya gitu. Fa in ut'imal jalalatu ta'aman tahiran fataba lahmuha lam yukrah. Maka apabila jalalah ini diberikan makanan yang suci dan kembali baik lagi dagingnya, maka memakannya tidak ada kemakruhan lagi. Jadi dalam masalah ini sedulur, dapat kita ambil kesimpulan bahwa memakan jalalah itu adalah mubah atau boleh, selama tidak ada yang berubah dalam dagingnya, setelah tentunya kita karantina beberapa hari dengan memakan makanan yang tidak najis. Maka hukumnya adalah mubah. Tapi kalau kita langsung memakannya, maka itu makruh. Adapun hukum memberi hewan dengan makan makanan yang najis, itu pun hukumnya adalah makruh. Sebagaimana lanjutan dari Hasyiatus Syarqawi, na'am yukrahu it'amu ma'kulatin najisan kama qala Muhammad Ar-Ramli. Ya betul, dimakruhkan memberi makan binatang yang boleh dimakan dagingnya dengan sesuatu yang najis, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ar-Ramli. Sedulur kajian Kitab TV yang berbahagia, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa diambil faidah serta manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.